Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam materi, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya adalah ada saya dengan Farhan Fadilah dengan NIM 3411201049. Kemudian ada Bakti Yuda Wiradita Utama dengan NIM 3411201052. Lalu yang terakhir ada Rahmat Caturinto dengan NIM 34112054. Baik, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah algoritma brute force. Algoritma brute force merupakan metode langsung untuk memecahkan masalah yang mengandalkan kekuatan komputasi belaka dan mencoba setiap kemungkinan daripada teknik canggih untuk meningkatkan efisiensi. Solusi brute force adalah dengan menghitung peta jarak untuk setiap rute yang mungkin dan kemudian memilih yang terpendek. Solusi ini tidak terlalu efisien karena dimungkinkan untuk menghilangkan banyak kemungkinan rute melalui algoritma yang cerdas. Kompleksitas waktu dari brute force adalah O(Mn) yang terkadang ditulis sebagai O(N) bintang M. Jadi jika kita mencari string karakter M dalam string karakter M menggunakan brute force, kita perlu N bintang M percobaan. Dalam materi ini kita akan mempelajari beberapa algoritma brute force dan bagaimana algoritma tersebut dapat lebih efisien. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Bakti Yuda Utama. Dipersilakan untuk menjelaskan materi. Materi yang pertama adalah menghitung A pangkat. Oke. Jika A pangkat N sama dengan K itu sama dengan NA, dan jika N-nya itu lebih besar dari 0 dan jika lagi N-nya sama dengan 0, maka K sama dengan 11 NA ini sama dengan A kali A dikali A dari A. Jadi dari 1 hingga N kali. Nah, algoritmanya adalah kalikan dengan A sebanyak N kali. Kita lihat, bisa dilihat di sini adalah kita pertama ada function pangkat, itu inputan A dan N itu bernilai integer, akan dimasukkan long integer, yaitu adalah A pangkat N mengalikan A sebanyak N kali. Diharapkan masukannya adalah integer A dan integer N. Keluarannya adalah long integer hasil. Nah, awalnya kita pertama-tama kita deklarasiin dulu. Ini tuh I itu sama dengan integer dan hasil itu adalah long integer. Didapati algoritmanya hasil diisi dengan 1 dan for I diisi dengan 1, 2, and do. Kemudian hasil akan diisi dengan hasil dikali A and for. Return hasilnya. Dan kompleksitasnya akan didapati big 0 n. Untuk solusi algoritmanya itu kita membuat hampir sama. Function pangkat, A-nya itu real, N-nya integer. Real menghitung A pangkat N. Terus kita deklarasiin I-nya jadi integer, hasilnya real, dan algoritmanya didapati seperti yang sebelumnya. Dan jumlah operasi kali N-nya itu sebanyak N. Kompleksitas waktu algoritmanya tetap sama. Yang kedua adalah mencari elemen terbesar. Pertama, diberi sebuah himpunan yang beranggotakan N buah bilangan besar. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Nah, algoritmanya adalah katakan A1 sebagai bilangan terbesar awal, max. Terus lakukan perbandingan setiap bilangan dalam array A dengan bilangan max. Apabila elemen array lebih besar dari nilai max, maka tetapkan nilai elemen array tersebut sebagai bilangan max yang baru. Nah, kita bisa lihat ininya adalah function max element. Itu input A itu adalah array of integer, diisikan dengan integer, itu untuk mencari elemen
terbesar di antara elemen A1, A2, sampai AN. Elemen terbesar akan disimpan di dalam max. Nah, jadi masukannya adalah A1, A2, dan sampai AN. Diharapkan keluarannya adalah max-nya tersebut. Berarti kita deklarasikan K sama max-nya itu adalah integer. Didapati algoritmanya adalah max-nya itu diisi dengan AL. Kita melakukan for K diisi dengan dua to and do. If AK akan mengembalikan max, then max akan diisi oleh AX. Langsung kita end if dan end for. Returnnya max, dan ini kompleksitasnya akan menjadi big 0n. Oke, solusi algoritmanya yang kita cari adalah kompleksitasnya itu adalah kita pertama mencari prosedur cari elemen terbesar. Maksudnya dari input A1 sampai AN. Terus adalah integer dan outputnya max itu juga integer. Kita mencari elemen terbesar dari sekumpulan elemen lari atau array tersebut integer dengan A1, A2 sampai AN. Elemen terbesar tentu akan disimpan di dalam max. Masukannya yang diharapkan adalah A1, A2 sampai AN. Keluarannya adalah max. Langkah selanjutnya kita deklarasiin, berarti K-nya itu adalah integer, terus didapati algoritmanya adalah max itu diisi dengan A1, kemudian K adalah diisi dengan 2. Kita melakukan while K lebih kecil and do. If AK lebih besar max, then max diisi dengan AK. And if. Kemudian kita isikan lagi I diisi dengan I plus 1 and while. Nah, di sini kompleksitasnya itu adalah n-1. Dan terakhir adalah perkalian matriks M kali N. Misal C sama dengan A kali B adalah elemen-elemen matriks dinyatakan sebagai CIJ, AIJ, dan BIJ. Maka CIJ sama dengan AIJ dan BIJ tambah AI2 dan BI2 tambah seterusnya sampai AI3 dan AI3. Jadi itu tuh penjumlahan. Jadi bisa kita lihat AI sesuai K dan BK sesuai J. Lalu algoritmanya apa? Hitunglah setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Kita lihat fungsi kali matriks. Inputannya adalah A dan B, itu sama dengan matriks, langsung diisi dengan matriks. Itu matriks ini mengembalikan matriks A M kali N dan B N kali S, menghasilkan matriks C yang juga berulang M kali C. Maksud saya M kali S. Masukannya nanti adalah matriks A dan B. Nanti keluarannya itu adalah matriks JC. Kemudian kita akan mendeklarasikan ada variabel I, J, dan K. Itu adalah integer, dan C itu adalah matriks M kali S itu sendiri. Didapati algoritmanya for I itu akan diisi dengan I to M do. Kita melakukan for lagi, J diisi dengan I do S do. Akan dihasilkan matriks C I J. Kemudian kita melakukan for K itu diisi dengan 1 to N do. Itu akan menghasilkan beberapa matriks C I J akan diisikan dengan CIJ ditambah A dikali B. Kita langsung N4, kemudian N4 lagi, di N4 lagi, dan kita akan returnnya C. Kompleksitasnya itu N pangkat 2. Kemudian solusi yang kita dapati adalah kali matriks ini tetap sama, input A B, matriks input N integer
kemudian dihasilkan keluarannya itu C sama dengan A dikali B. Kemudian dideklarasikan I, J, K integer sebagai integer dan C itu adalah matrik itu sendiri. Kita dapati algoritma for itu di I, kemudian bisa dilihat lagi for untuk J diisi dengan I to N do, kemudian didapati hasilnya C, I, J dihitungkan 0, inisiasi penjumlahan, seterusnya dan sampai return C. Nah, ini adalah kompleksitasnya itu N pangkat 3. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Farhan. Terima kasih. Baik, akan dibacakan oleh saya. Nilai polinom. Algoritma ini bertugas menghitung penjumlahan setiap suku polinom X dengan koefisien dan derajat yang sudah ditentukan. Di sini kita dapat melihat bahwa algoritmanya yang pertama adalah function polinom. Dengan input X sama dengan variabel integer, dengan input A, maka 0 sama dengan N of integer lebih di integer. Menghitung nilai P X untuk nilai X tertentu. Koefisien polinom sudah disimpan di dalam array A. Derajat polinom N juga sudah terdefinisi dari jumlah elemen array A. Masukkan X dan array A sebagai koefisien. Keluaran nilai X masukkan X dan array A sebagai koefisien keluaran nilai polinom pada X. Lalu kita akan masuk ke deklarasi. Variabel I sama dengan integer, lalu ada pos dan pangkat sebagai boolean. Lalu didapatinya algoritmanya pos, dimasukkan 0, for, dimasukkan N down to 0 do. Dapati pangkat sama dengan dimasuki I 1. For J maka 1 do hitung X pangkat I. Lalu pangkat dimasuki pangkat ini X. Lalu N for, kemudian po 1 dimasuki PO1 dan A sebagai I pangkat N do for dan return. Kompleksitasnya big sama dengan 0 sama dengan N kuadrat. Lalu ada uji bilangan prima. Algoritma ini bertugas memeriksa suatu bilangan bulat X apakah bisa dibagi dengan bilangan lain atau tidak. Jika tidak, mengembalikan nilai true X sebagai bilangan prima. Algoritma nilai yang pertama, nilai X sama dengan 1 bukanlah bilangan prima. Lalu yang kedua, nilai X sama dengan 2 sudah pasti bilangan prima. Lalu yang ketiga, selain itu, lakukan modulus terhadap X dari 2 hingga X 1. Kemudian yang keempat adalah apabila ditemukan hasil modulus sama dengan 0, maka X bukan bilangan prima. Lalu yang kelima, jika ditemukan, maka X adalah bilangan prima. Lalu kita masuk ke function prima, input X sebagai integer, kemudian boolean. Menguji apakah X bilangan prima atau bukan. Masukkan X, keluaran true jika X prima atau false jika X tidak terima. Lalu kita masuk ke deklarasinya. Variabel K dan Y sama dengan integer dan variabel test sebagai boolean. Kita didapati algoritmanya test, dimasuki true, diisi dengan true, dan if X lebih kecil dari 2, then return false, dimasuki 1 bukan prima. Else if X 2 10, return true, 2 adalah bilangan prima, kasus khusus. Lalu else. Kemudian Y diisi 2, while test and Y lebih kecil dari X do, dan if X mod Y with not then test dimasuki false. Else Y diisi Y dan plus 1. Lalu di end if, di end while, end if, dan di return test. Untuk kompleksitasnya adalah big no n. Lalu ada solusi algoritmanya. Operasi pengisian nilai, trace diisi true, X di 2, X diisi 2, dan Y diisi 2.
X mod Y, X diisi 2, 0, dan Y diisi Y plus 1. Lalu ada jumlahnya di mana 1 tambah 1 tambah N tambah N tambah N tambah 1 tambah 1 sama dengan 3N plus 4. Operasi penjumlahan K diisi K plus 1. Lalu jumlah N, lalu kemudian ada total kebutuhan waktu algoritma yaitu T sama dengan N sama dengan 3N plus 4 plus N plus 4N. Kemudian function prima yang pertama deklarasi K Y integer, variabel K sama dengan integer, lalu tes dan sama dengan boolean. Lalu didapati algoritmanya adalah tes diisi true dan if X sama dengan lebih jadi 2 then return false. Lalu 1 bukan prima. Lalu else if X sama dengan 2 return true, 2 adalah bilang prima. Lalu else Y sama dengan 2 while test and Y sama dengan X plus do. If X mod Y sama dengan 0 then test sama dengan false. Else Y didapati Y plus 1 and if and while and if dan return test. Lalu ada bubble sort. Bubble sort merupakan metode paling sederhana dalam pengukuran. Diberikan sebuah himpunan bilangan bulat dalam array, dinyatakan sebagai A1, A2, hingga A dan AN. Algoritma ini bertugas mengurutkan bilangan bulat tersebut dengan membandingkan nilai setiap elemen. Untuk algoritmanya, lakukan perbandingan dimulai dari elemen terakhir K dengan setiap elemen sebelumnya K-1 dalam array hingga elemen pertama. Kemudian ada yang kedua apabila elemen tersebut lebih kecil dari yang dibandingkan, maka lakukan pertukaran nilai dalam indeks. Ketiga, lakukan perulangan langkah pertama dan kedua hingga elemen berturut-turut dari kecil ke besar. Terus ini ada prosedur bubble sort. Input, output, array of integer. Mengurutkan nilai dalam array A, A1, A2 hingga N. Mengembalikan array yang sudah terurut, masukkan A1, A2, AN yang belum terurut, dan keluarkan A1, A2, AN yang sudah berturut. Didapati deklarasinya dengan variabel I K sama dengan integer, didapati algoritma for I diisi 1 to A, 1 do. Lalu for K diisi N down to 1 plus 1 do. If LK diisi LK I1 then pertukaran LK. Dengan LK dengan temp diisi LK, kemudian LK diisi dengan LK1, lalu LK diisi dengan temp. Kemudian di N if, N for, dan di N for. Kompleksitasnya bisa sebagai N pangkat 2. Solusi algoritmanya, operasi pengisian nilai I didapati diisi 1 sama dengan N1, K diisi N, K diisi 1 dan N, LK lalu K diisi oleh LK1, lalu temp, kemudian temp diisi dengan LK1, LK1 diisi oleh LK kurung K1, lalu LK kurung K1 diisi dengan temp. Jumlahnya adalah N kali N, N plus N, ditambah N, tambah N, tambah N, tambah N. Sama dengan N pangkat 2 dan N plus 6N. Untuk prosedur bubble sort, deklarasi I dan integer, algoritma for I diisi 1 to on dan 1 do, for K diisi dengan N down to plus 1 do, lalu if LK diisi dengan LK min 1 then. Dengan temp, LK1 dengan L diisi K diisi dengan LK min 1, LK min 1 diisi dengan temp, and if, and for, dan and for. Baik, untuk mengikuti faktorial akan dilanjutkan oleh catur. Ya, selanjutnya adalah menghitung faktorial, algoritma menghitung faktorial. Ya. Untuk perhitungan faktorial ini kita dapat menggunakan rumus perkalian hingga sampai dengan n-nya, bila n-nya lebih besar dari 1. Jika n-nya adalah 0, maka kita akan menetapkan hanya 1 faktorialnya. Algoritmanya itu kita akan mengalihkan 1, 2, 3 hingga ke n, seperti yang tadi.
Untuk algoritma kodenya dapat dilihat. Di sini ada fungsi faktorial yang berparameter integer n dan keluaran long integer. Fungsi dari fungsi ini adalah n faktorial mengalikan 1 kali 2 kali 3 hingga ke n kali. Ya, untuk deklarasinya terdapat dua variabel, yaitu i integer dan hasil long integer. Untuk algoritmanya, pertama kita masukkan nilai 1 kepada hasil, dan kita perulangkan i sama dengan 1 ke nilai n. Dan prosesnya adalah hasil akan diisi dengan hasil dikalikan dengan i. Dan setelah perulangan selesai, hasil akan di-return. Ya. Kompleksitasnya adalah big O, n. Ya. Untuk solusi algoritmanya dapat dilihat, fungsi kita masih menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi faktorial, dengan parameternya juga yang sama dan nilai balikannya. Dalam algoritma deklarasinya kita tidak perlu mendeklarasikan variabel, kita langsung ke algoritmanya. Dalam algoritmanya kita bandingkan apakah n sama dengan 0 atau tidak. Kalau sama dengan 0, kita akan mereturn nilai 1. Dan kalau nilai n-nya itu di atas 0, maka akan mengalihkan dengan perulangan rekursif n-1. Ya, solusi optimasi dari algoritma ini adalah menggunakan fungsi rekursif. Dengan fungsi rekursif ini kita dapat mengurangi script atau proses hanya menjadi 2 baris, yaitu pengecekan if jika n sama dengan 0, maka mengembalikan nilai 1, dan else mengembalikan nilai n kali faktorial dengan parameter n-1 secara rekursif berulang kali sampai ke nilainya habis atau nilai n. Ya. Kompleksitasnya adalah big O, n. Selanjutnya adalah faktor bilangan. Ya. Dalam faktor bilangan ini, bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Langkah algoritmanya adalah lakukan pembagian bilangan n dengan bilangan dari 2 hingga n-1. Apabila habis dibagi, tetapkan bilangan tersebut menjadi faktornya. Ya. Untuk algoritmanya kita mempunyai prosedur faktor dengan parameter integer n. Fungsinya itu untuk mencari faktor dari bilangan bulat n selain n dan 1. Ya. Masukannya adalah integer n dan keluarannya adalah setiap bilangan yang menjadi faktor n dicetak. Deklarasi kita membutuhkan satu variabel k integer, dan algoritmanya pertama-tama kita masukkan k dengan nilai 1, dan kita akan melakukan perulangan k sama dengan 2 sampai ke n-1. Dalam perulangannya kita akan cek apakah n mod k adalah hasilnya 0 atau tidak. Jika hasilnya 0, kita akan cetak nilainya sebagai faktor dari si n tersebut. Kekompleksitasan algoritma ini adalah big O, n. Ya, selanjutnya. Untuk solusi algoritma ini, mencari faktor bilangan ini, tidak memiliki solusi algoritma yang lebih baik, dikarenakan perhitungan faktor telah mencapai titik minimal dari pemrosesan algoritma tersebut, yaitu big O, n. Ya, selanjutnya. Yang terakhir ada sequential search. Ya. Sequential search ini diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n bilangan bulat. Bilangan bulat
tersebut dinyatakan seperti A1, A2, A3 sampai ke AN. Algoritma ini mencari apakah bilangan X terdapat pada himpunan bilangan bulat tersebut. Jika ditemukan, mengembalikan alamat indeks yang ketemu, dan jika tidak, mengembalikan nilai min 1 atau negatif. Langkah algoritmanya adalah melakukan perbandingan setiap bilangan dalam array A dengan bilangan X. Apabila array A sama dengan X, maka kembalikan indeks elemen A tersebut. Jika tidak, kembalikan nilai min 1. Di sini kita akan menggunakan fungsi sequential search yang berparameter array A, input integer X, dan keluarannya adalah integer. Deklarasi dalam algoritma ini kita membutuhkan dua variabel, yaitu X dan XIDX, integer. Algoritmanya adalah kita akan mengisi XIDX dengan min 1 terlebih dahulu. Terus kita akan mengisi juga variabel K dengan 1. Lalu kita akan lakukan perulangan while dengan nilai K sama dengan N, dengan jika nilai variabel K sama dengan N dan nilai AK tidak sama dengan X. Dan prosesnya adalah K akan dimasukkan dengan nilai K ditambah 1. Setelah perulangan kita cek nilai si AK-nya. Apakah nilai AK-nya sama? Jika sama, kita akan memasukkan nilai K ke dalam IDX dan kita akan return nilainya. Kompleksitas algoritma ini adalah big O, N. Solusi algoritmanya dapat dilihat seperti ini. Solusi optimasi algoritma ini adalah membagi pencarian array menjadi ruas kanan dan kiri. Dalam satu perulangan, while program akan mencari nilai yang dicari pada ruas kanan dan kiri sampai indeks kanan dan indeks kiri tersebut bertemu. Jika bertemu, maka akan langsung mengembalikan nilai indeks kanan atau kiri. Dan jika tidak, maka akan mengembalikan nilai min 1. Dapat dilihat, kita masih menggunakan fungsi yang sama strukturnya. Namun di deklarasinya kita akan hanya menggunakan variabel integer left dan right. Pertama, left akan diisi dengan 0 dan right akan diisi dengan ukuran dari array min 1. Untuk perulangannya menggunakan perulangan while dengan kondisi left masih lebih kecil dari right. Lalu kita cek dalam perulangannya kalau indeks left nilainya itu sama dengan X, maka kita akan return nilai indeks left tersebut. Jika right-nya sama dengan X, maka kita akan mengembalikan nilai right tersebut. Dan jika perulangan tidak berhenti, maka kita akan return nilai min 1. Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah big O, N. Dapat dilanjutkan oleh Saudara Farhan. Baik, terima kasih Saudara Catur. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.